Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Aku Gugu Andia Darmawan dengan NPM 22406099 dan beserta teman saya nanti. Nah, dalam ukuran pemusatan data kita akan belajar dengan MEAN atau rata-rata hitung, kemudian rata-rata ukur, rata-rata harmonik, median, dan modus. Bagian rata-rata hitung terlebih dahulu. MEAN atau rata-rata hitung itu memiliki simbol atau disimbolkan dengan X bar dan populasinya disimbolkan dengan mu. Ya, seperti pada gambar di sini. Nah, perhitungan MEAN itu ada dua. Yang pertama ada MEAN untuk data tunggal dan yang kedua adalah MEAN untuk data kelompok. Masuk ke rumus yang MEAN untuk data tunggal. Nah, di sini disebutkan bahwa X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N, di mana sigma XI ini adalah jumlah dari seluruh data, kemudian N adalah jumlah datanya. Kita langsung masuk contoh soal saja. Di sini ada contoh soal, apabila ada 6 mahasiswa mengikuti tes perbaikan mempunyai nilai masing-masing yaitu 80, 70, 90, 50, 85, dan 60. Carilah nilai rata-ratanya. Untuk mencari X bar yaitu kita menggunakan dengan sigma XI dibagi dengan N. Mencari sigma XI-nya. Di sini 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 50 ditambah 85 dan ditambah 60. Hasilnya itu adalah 435 dibagi dengan N. N 435 dibagi dengan 6. Nilai dari rata-rata nilai perbaikan adalah 72,5. Nah, bisa dilihat di sini yaitu X bar sama dengan sigma TI dikali dengan FI dibagi dengan sigma FI. Oke, TI adalah nilai tengah dan FI adalah jumlah dari seluruh frekuensinya. Masuk ke contoh soal. Nah, diketahui nilai ujian statistik Universitas GWXY tahun 2004 yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Kemudian berapakah rata-rata kelompok nilai statistik tersebut? Nah, nilai intervalnya yaitu 60 sampai 64 dengan didapati frekuensi 2, 65 sampai 69 dengan frekuensi 6 dan. Nah, langkah pertama kita akan membuat tabel di mana di situ ada TI dan juga TI dikali dengan frekuensinya. Nilai tengah dari 60 sampai 64 itu adalah 62. Dari mana? Dari yang pertama adalah 60 ditambah dengan 64, kemudian dibagi dengan 2. Kemudian kita mengalihkan dengan FI-nya. 62 dikali 2, kita hasilkan 124, 67 dikali 6, 402, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, sigma TI dikali FI itu adalah 5435. Kita dapati 5435 dibagi dengan 70 itu menghasilkan 77,6643. Jadi rata-rata hitung dari data kelompok di atas adalah 77,643. Oke, selanjutnya rata-rata harmonik. Harmonik ialah jumlah data dibagi dengan jumlah satu per setiap data. Rata-rata harmonik ini jarang digunakan untuk hitungan rata-rata. Namun, data bersifat khusus rata-rata harmonik ini sangat diperlukan. N dibagi dengan 1 per XI ditambah 1 per X2, seterusnya sampai 1 dibagi dengan XN. N adalah banyak dari datanya. Contohnya Nur Marsyati melakukan perjalanan kereta api Turangga dari Bandung ke Surabaya. Pulang pergi berkecepatan dengan 90 km per jam, tetapi waktu pulang dulu ke Jogja dengan kecepatan 70 km per jam. Kemudian hari berikutnya dilanjutkan lagi dengan perjalanan menuju ke Bandung dengan kecepatan 80 km per jam. Oke, pertanyaannya berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Nyonya Nur Marsyati? Oke. Kita ketahui kecepatan pertama yaitu adalah 90 km per jam. Kecepatan kedua adalah 70 km per jam. Kecepatan ketiga adalah 80 km per jam. N dibagi dengan 1 per XI ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3. Karena datanya ada 3, jadi
X-nya cuma ada 3 dan N-nya juga 3. Nah, 1/90 itu kita bulatkan menjadi jam, menjadi 0,111. Jadi 3 dibagi dengan 1/0,111 ditambah 1/0,143 ditambah 1/0,125. Itu adalah kecepatan rata-rata. Menghitung rata-rata harmonik berdistribusi dikelompokkan. Jika data berbentuk distribusi frekuensi, menghitung rata-rata harmonik dengan rumus yaitu sigma F dibagi dengan sigma F per XI, di mana F itu adalah frekuensi, X ini adalah titik tengah dari kelas. Distribusi frekuensi nilai ujian statistik Universitas CJDW tahun 2001. Nah, ini universitasnya beda lagi, tapi kayaknya nilainya sama. 2 dibagi dengan 62 hasilnya 0,032. 67 dibagi dengan 6,090 dan seterusnya. Nah, setelah F per XI ini sudah kita temukan semua, kemudian kita jumlahkan yang menghasilkan sigma FXI yaitu adalah 0,91. Maka kita tinggal masukkan jadi 70 dibagi dengan 0,91. Nah, hasilnya adalah 76,92. Jadi rata-rata harmonik untuk distribusi frekuensi nilai ujian statistik Universitas CDW 76,92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wina Rosyana Widya Alfianti dengan NPM 061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rata-rata ukur atau arithmetic mean. Nah, yang pertama yaitu rata-rata ukur untuk data yang tidak berdistribusi. Nah, kegunaan rata-rata ukur ini antara lain mencari rata-rata kenaikan dalam bentuk persentase, perbandingan tiap data berurutan yang hampir tetap atau secara tetap, menghitung rata-rata terhadap persentase atau rasio perubahan suatu gejala pada data tertentu. Nah, rata-rata ini dapat dinyatakan dengan rumus RU sama dengan akar N dari X1, X2 sampai dengan Xn dikurang dengan 100. URU sendiri rata-rata ukur, N-nya itu banyak data, X1 sampai dengan Xn itu tiap gejala dalam persen. Nah, jika rumus tersebut diubah dalam bentuk log, maka akan menjadi log RU sama dengan sigma log XI dibagi dengan N, RU sama dengan anti log RU dikurang dengan 100. Selanjutnya yaitu ada contoh, diketahui besarnya penghasilan per minggu Farid di toko Al-Azhar sebagai berikut. Berapa rata-rata ukur per minggunya? Nah, yang pertama kita dapat membuat tabel yang berisi penghasilan dan juga persentase perubahan dalam persen di setiap minggunya. Nah, teknik perhitungan persentase perubahan seperti ini tujuannya supaya selalu diperoleh harga yang positif, sehingga dalam perkaliannya nanti tidak akan diperoleh harga yang negatif. Nah, berdasarkan perhitungan data tadi, maka diperoleh harga rata-rata ukur perubahan penghasilan Farid di toko Al-Azhar yaitu sebagai berikut. Nah, dari data yang kita ketahui, maka langsung kita masukkan saja ke rumus tadi, yaitu log RU sama dengan akar N dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 dikali X5 dikurang dengan 100. Maka diperoleh 111,3782 dikurang dengan 100, yaitu 11,3782. Nah, setelah dihitung, maka hasil RU-nya yaitu 11,3782%. Maka dikatakan bahwa data tersebut telah terjadi kenaikan penghasilan Farid di toko Al-Azhar dengan rata-rata ukur sebesar 11,3782% per minggunya. Nah, besarnya penghasilan per minggu Farid ini dengan menggunakan logaritma yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu rata-rata ukur untuk data berdistribusi atau dikelompokkan. Jika data berbentuk berdistribusi atau dikelompokkan, maka rata-ratanya dapat dihitung dengan rumus yaitu RK sama dengan akar N dari titik tengah tiap kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas N dengan keterangan RK itu rata-rata kelompok, N-nya itu sigma F atau jumlahan F, dan X-nya itu titik tengah tiap-tiap kelas. Nah, jika rumus perubahan dalam bentuk algoritma, maka menjadi log RK sama dengan sigma F dikali log X dibagi dengan N. Untuk contohnya yaitu distribusi frekuensi nilai ujian statistik Universitas CJDW tahun 2001 yaitu sebagai berikut. Nah, untuk
langkahnya kita dapat memasukkan ke dalam rumus tadi, yaitu log RK sama dengan sigma F dikali log X dibagi dengan N. Dari data kita ketahui, yaitu 132,1834 dibagi dengan N-nya yaitu 70, sama dengan 1,883. Nah, untuk RK-nya itu sama dengan 77,32. Jadi, rata-rata kelompok dari distribusi frekuensi nilai ujian statistik Universitas JDW tahun 2001 yaitu sebesar 77,30. Yang ketiga yaitu rata-rata ukur sebagai pengukuran tingkat pertumbuhan atau rate of growth. Nah, perhitungan rumus rata-rata ini hanya dapat digunakan untuk pengukuran tingkat pertumbuhan saja. Jika deretan data itu ternyata mengalami penurunan, maka perhitungan rumus-rumus rata-rata ukur tersebut tidak cocok digunakan. Nah, rumus ini biasanya digunakan untuk perhitungan bunga majemuk. Untuk rumusnya yaitu PN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah R pangkat N atau R sama dengan akar PN dibagi dengan PO dikurang dengan 1. Dengan keterangan PO itu besar data awal periode, PN besar data yang ke N, R rata-rata tingkat penurunan, N banyak data atau periode perkembangan. Untuk contohnya yaitu Pak Ramun, seorang pedagang udang windu di Kalianyar Bangil, berpenghasilan per minggunya yaitu sebagai berikut. Nah, berapakah besarnya rata-rata pertumbuhan per minggunya? Nah, dari data yang kita ketahui, maka kita dapat memasukkannya atau mensubstitusikannya langsung ke dalam rumus, yaitu R sama dengan akar PN dibagi PO dikurang 1. Sementara dalam soal sudah kita ketahui untuk PN dan PO-nya, yaitu akar 840.000 dibagi dengan 525.000 dikurang 1, diperoleh hasil akar 5 dari 1,6 dikurang 1, yaitu 1,0986 dikurang 1, menghasilkan 0,986 atau 9,86%. Nah, jadi besarnya rata-rata tingkat pertumbuhan per minggunya dari penghasilan Pak Ramun yaitu sebesar 9,86%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Putra dengan NPM 22103060007 akan meneruskan menjelaskan yaitu dengan modus dan juga median. Nah, yang pertama itu adalah modus. Modus atau disingkat dengan MO ialah nilai dari frekuensi tertinggi. Nah, untuk menghitung modus dalam data tunggal itu sangatlah mudah, yaitu mencari data yang munculnya paling banyak. Nah, ada contoh, ada 40, 60, 65, 72, 60, 70, 60, 80, dan 90. Nah, dari sini kita dapat langsung mengetahui nilai modusnya adalah 60, karena 60 ini muncul 4 kali dalam data tersebut. Nah, modus adalah 60 dengan frekuensinya adalah 4. Kemudian untuk menghitung modus data kelompok, yaitu dengan rumus MO sama dengan batas bawah ditambah dengan panjang kelas dikali dengan F1 adalah selisih antara frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Untuk yang F2 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi yang sesudahnya. Langsung masuk ke dalam contoh, diketahui sebuah tabel dengan interval 60-64 dengan frekuensi 2 sampai dengan 90-94 dengan frekuensinya 4. Nah, totalnya itu frekuensinya ada 70. Kemudian kita dapat mengetahui nilai modusnya itu ada di interval kelas yang keempat karena frekuensinya paling banyak. Maka kita dapat mengetahui batas bawahnya adalah 74,5 dengan panjang kelas adalah 5 dan F1 adalah 20 kurangi dengan 15 yaitu 5, F2 nya adalah 20 kurangi 16 adalah 4. Dan kita masukkan ke dalam soal, yaitu 74,5 ditambah dengan 5 kali 5 plus 5 per 5 plus 4, yaitu kita dapatkan 77,278. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke dalam median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk menghitung dalam data tunggal, itu kita mencari posisi dari data tengahnya atau mediannya, yaitu dengan cara setengah dikali dengan N plus 1, di mana N adalah jumlah datanya. Untuk masuk ke dalam contohnya, diketahui data genap ada 10 data dengan 50, 60, dan seterusnya.
Maka langkah yang pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 30, 40, 45, 50, 50, 65, 70, 70, 80, dan juga 90. Nah, untuk mengetahui nilai mediannya, kita cukup mencari setengah kali N plus 1. Dengan N-nya adalah 10, maka kita dapatkan 5,5. Nah, untuk mencari mediannya, berarti ini ada di posisi data ke antara 5 dan juga 6. Maka kita tambahkan data ke 5 yaitu 50 dan juga data ke 6 yaitu 65. Maka kita dapatkan mediannya adalah 57,5. Nah, yang terakhir yaitu median untuk menghitung data kelompok. Dengan rumusnya adalah batas bawah ditambah dengan panjang kelas dikali dengan N per 2 atau posisi median dikurangi F besar yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan dibagi dengan F yaitu banyak anggota kelasnya. Diketahui sebuah data ini data yang modus tadi. Untuk posisi mediannya adalah X ke 70 per 2 yaitu data ke 35. Untuk data ke 35 kita bisa mencari di frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi data ke 35 itu ada di rentang kelas ini. Jadi kita memakai kelas yang keempat. Maka kita dapat mengetahui batas bawahnya adalah 74,5 dengan panjangnya 5, frekuensi sebelumnya yaitu 23 dan frekuensi kelasnya adalah 20. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kita mendapatkan 74,5 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 35 dikurangi 23 per 20. Kita mendapatkan mediannya adalah 77,5. Nah, kemudian untuk program R-nya kita dapatkan datanya itu seperti ini. Kita tuliskan data-datanya yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 45, dan 50. Nah, untuk sintaks untuk menghitung rata-ratanya yaitu median itu seperti ini. Untuk mediannya seperti ini dan juga modusnya seperti ini. Nah, untuk menjalankan programnya atau merunning program, kita blok semuanya terlebih dahulu, kemudian kita klik run ini. Nah, maka akan muncul program yang dijalankan dan juga hasilnya di tabel bawah ini. Nah, untuk rata-ratanya 30, mediannya 30, dan juga modusnya 30. Nah, kemudian untuk kesimpulan hasilnya ada di tabel sebelah kanan atas, yaitu values-nya dengan data 1 sampai 10 ini maksudnya ada 10 data yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 25, dan juga 50 dengan mediannya adalah 30 dengan median 30 dan juga modusnya 30. Nah, untuk yang programmer data kelompok kita agak berbeda dari data tunggal. Kita tuliskan terlebih dahulu interval kelasnya dengan 1,10, 11,20, 21,30, 31,40, 41,50. Nah, kemudian kita tuliskan frekuensinya. Untuk kelas yang pertama itu frekuensi 8, kelas kedua frekuensi 12, kelas 3 frekuensi 18, kelas keempat frekuensi 10, dan kelas kelima itu frekuensinya adalah 5 dengan nilai tengah masing-masing setiap kelasnya yaitu 5, 15, 25, 35, dan 45. Dan untuk menghitung rata-ratanya kita mendapatkan rumus seperti ini, median seperti ini, dan juga untuk modusnya seperti ini. Dan untuk menjalankannya sama seperti tadi, kita blok kemudian kita klik run. Nah, maka didapat seperti ini yaitu frekuensi 8 dengan data kelompok kelas pertama yaitu 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, dan 41 sampai 50 dengan rata-ratanya adalah 23,490 sekian. Dan dengan median atau nilai tengahnya dari data kelompok tersebut adalah 25 dan juga modusnya adalah 25 dengan nilai tengahnya setiap kelasnya adalah 5, 15, 25, 35, dan 45.